warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Lanjutnya silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah Aziz. Ibu. Ifatif Tarsa, Ibu. Murifatul Afifah, Ibu. Nurul Azizah Dinamia, Ibu. Alhamdulillah Aziz semua. Gimana udah siap untuk belajar? Ya. Kok masih lemas gitu kelihatannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kalau begitu kita berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama. Oke? Ibu. Hitungan ketiga nanti kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk sekolah. Duduk. Gimana sudah semuanya? Aduh. Alhamdulillah. Oke. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Lupa Bu, lupa. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain ada keragaman suku bangsa, Indonesia ini juga memiliki yang namanya keragaman bahasa. Apa itu keragaman bahasa? Kalau keragaman bahasa berarti yang berbeda apanya anak-anak? Bahasanya. Tepat sekali. Sekarang Ibu mau tanya, di sekitar kalian, di lingkungan kalian, apakah ada orang yang menggunakan bahasa atau logat yang berbeda dengan apa yang kalian gunakan sekitarnya? Ada. Itu merupakan salah satu bentuk atau contoh dari keragaman bahasa yang ada di sekitar kita. Oke, karena materi hari ini adalah keragaman bahasa, sebelumnya Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati media visual, siswa mampu menghargai dan juga menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, budaya yang ada di Indonesia yang terikat oleh persatuan dan juga kesatuan. Tujuan yang kedua, dengan menampilkan video pembelajaran, siswa mampu menganalisis berbagai bentuk keragaman bahasa daerah, fokus kita bahasa daerah di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati video pembelajaran, siswa mampu membuat laporan hasil berbagai bentuk keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia dengan benar. Dan setelah mengamati dan juga berdiskusi, siswa mampu menyajikan dan juga mencari informasi penting dari bacaan serta menelaah pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi tentang informasi penting dari bacaan, siswa juga mampu membuat laporan hasil pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan bahasa sendiri dengan tepat. Jadi nanti pembelajaran kita ada mengamati media visual, ada menonton video, mencermati video, berdiskusi dan juga presentasi tentunya. Oke? Lalu apa sih Bu manfaat dari kita atau pembelajaran kita kali ini? Manfaatnya setelah mempelajari tentang keragaman bahasa yang ada di Indonesia, harapannya kalian akan mampu atau dapat menerima berbagai keragaman bahasa yang ada di Indonesia sebagai wujud anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan juga dapat menambah rasa persatuan serta kesatuan kita sebagai bangsa yang kaya, yaitu bangsa Indonesia. Oke, memasuki pembelajaran, Ibu punya sebuah tayangan video. Coba kalian amati terlebih dahulu. Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siap belajar hari ini?
Apa kamu masih ingat apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman yang ada di Indonesia itu ada suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan budaya. Indonesia kaya akan bahasa daerahnya. Jadi, tahukah kamu bahwa di Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi? Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Jumlah persebaran bahasa berdasarkan wilayah di Sumatera ada 26. Kalimantan ada 57, Jawa dan Bali ada 10, Sulawesi ada 58, NTB ada 11, NTT ada 68, Maluku ada 66, dan Papua ada 384. Ada beberapa bahasa daerah yang masih eksis di Indonesia. Jadi, jika kamu tahu, ada 18 bahasa daerah yang vitalitasnya dalam kondisi aman dan eksis. Yang pertama, ada 7 bahasa daerah di Papua, yaitu Sentani, Auban, Korowai, Tokuni, Biak, Serui, dan Puri. Lalu di Jawa ada 3 bahasa daerah, ada Jawa, Sunda, dan Madura. Sumatera memiliki 3 bahasa daerah, yaitu Aceh, Melayu, Minangkabau. Kemudian di Sulawesi memiliki 3 bahasa daerah, yaitu Bugis, Muna, dan Makassar. Lalu ada di daerah Bali, yaitu memiliki 1 bahasa daerah, yaitu bahasa Bali. Dan yang terakhir adalah di daerah NTT, yaitu bahasa daerahnya adalah Sumbawa. Oleh karena itu, menurut UNESCO, tingkat keadaan bahasa-bahasa daerah tersebut dinyatakan aman berdasarkan nilai daya hidup bahasa. Bahasa dinyatakan aman apabila bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antara generasi tidak terputus. Demikian literasi. Sudah kalian simak videonya tadi? Sekarang ibu ingin kalian membagi menjadi beberapa kelompok. Kami bentuk saja ya. Mas Aam dengan Mbak Rifat, Mbak Aziza dengan Mbak Asfa. Di sini ibu mempunyai sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kalian amati tadi. Ini Mbak Afifah dan Mbak Aziza jadi kelompok 1, kelompok 2-nya Mas Aam dan juga Mbak Eva. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aizati Mafiah, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Kesimpulan dari video yang tadi kita amati yaitu Indonesia kaya akan bahasa daerahnya yang memiliki 652 bahasa daerah yang telah divalidasi. Tetapi dari sekian banyak bahasa daerah yang ada hanya terdapat 18 bahasa daerah yang masih dalam kondisi aman. Bahasa dinyatakan aman apabila bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antar generasi yang tidak terputus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu Mbak Aziza. Baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Aziza tadi, bahwa apa yang ada dalam video tadi menjelaskan bahwa begitu banyaknya keragaman bahasa yang
200 lebih tadi ya. Tapi yang tersisa atau yang masih eksis digunakan hingga sampai saat ini hanya tersisa 18 bahasa daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena generasi muda yang enggan atau malu untuk meneruskan atau melanjutkan atau juga mewarisi dari keragaman bahasa itu tadi. Harapannya kalian sebagai generasi muda tetap mau untuk menggunakan bahasa daerah dari daerah kalian sendiri. Oke? Selanjutnya, kalau seumpama sekarang ibu bertanya kepada kalian, bahasa daerah yang kalian gunakan itu bahasa daerah apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, tadi malam ibu kan sudah mengirimkan sebuah video berbahasa Jawa tentang asal usul terjadinya kota Surabaya. Betul, betul. Sudah dilihat videonya? Sudah. Tonton sampai akhir atau hanya separuh saja? Akhir, sampai akhir. Oke. Ibu ingin mengetes apakah kalian benar-benar menontonnya sampai akhir atau tidak. Di sini ibu punya gambaran lagi. Ini membuktikan bahwa kalian menontonnya sampai akhir atau hanya separuh karena sudah mengantuk. Coba kalian isi sesuai dengan perintah yang ada. Wave Beats Music. Sudah? Kita lagi lagi. Sudah selesai kan, Nak? Sudah. Oke. Kembali ibu ini salah satu dari kalian maju ke depan karena tadi dari kelompoknya Mbak Aziza dan Mbak Afifah sudah maju. Sekarang ibu ini dari kelompoknya Mbak Ifah dan Mas Aam perwakilan salah satu maju ke depan. Siapa yang maju? Saya Bu. Oke, silakan Mas Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menceritakan kembali mengenai asal-usul kota Surabaya dengan menggunakan bahasa daerah saya. Asal-usul kota Surabaya. Di zaman biyen ana boyo sing lagi golek pangan nanti tekan pesisir. Ora sengaja ketemu Pak Suro, lagi golek pangan. Merasa terganggu Pak Suro banjur murmure. Boyo sing rumangsa ora salah hukumane murmure. Iwak Suro lan boyo banjur beluk nganti pirang-pirang dina. Wong tetap pesisir sing weruh iwak Suro lan boyo banjur bengok-bengok. Ana Suro karo boyo mula kapan panggonan kuwi diarani Surabaya. Kedua yaitu menentukan ide pokok dan paragraf, yaitu di zaman biyen ana iwak Suro lan boyo lagi golek pangan nganti dulu. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Mas. Oke, sudah betul apa yang disampaikan oleh Mas Aam. Ceritanya sudah tepat sekali dan cara mencari ide pokoknya juga sudah betul. Nah, coba apa sih sebenarnya ini ide pokok, teman-teman? Kalimat utama, terus apa lagi? Gagasan utama. Oke, betul sekali bahwa ide pokok adalah inti atau dasar dari permasalahan suatu teks yang mana ide pokok berisi tentang gagasan dasar penulis atau pembuat teks yang dasar atau disebut dengan pokok pikiran atau juga gagasan utama. Oke, selanjutnya ibu ingin kalian membaca dulu buku halaman 30 yang mana di sana membahas tentang bahasa daerah yang hampir terancam punah. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa kurangnya jumlah penggunaan bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa itu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi pendukung fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya dari daerah tersebut. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa bahasa yang terancam atau
Tidak ada. Apa saja penyebab-penyebabnya? Di sini mempunyai slide PPT, bisa kalian lihat dulu. Oke. Faktor penyebab punahnya bahasa daerah yang ada di Indonesia yang pertama, adanya perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, yang mana penduduk yang berpindah wilayah otomatis akan melakukan penyesuaian bahasa dan tidak memakai bahasa daerahnya. Selanjutnya, kebiasaan generasi muda menggunakan bahasa asing karena pengaruh dari media massa. Betul apa betul ini yang kedua? Betul sekali. Banyak sekali generasi muda yang sekarang itu lebih sering menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa modern, bahasa-bahasa kekinian, sampai-sampai mereka lupa dengan bahasa ibu atau bahasa daerahnya sendiri. Yang ketiga adalah kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan bahasa daerah. Banyak sekali generasi muda yang menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu berarti muda, kurang pergaulan, atau juga sudah ketinggalan zaman. Banyak sekali seperti itu. Meskipun bukan sepenuhnya seperti itu, tapi banyak. Yang selanjutnya adalah kurangnya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang terakhir, kurangnya penanaman penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga sebagai lingkup dan pertama. Kebanyakan dalam dunia pendidikan itu lebih menekankan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa asing, contohnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan kebanyakan juga dalam lingkup keluarga sendiri, kita lebih ditekankan untuk menggunakan bahasa Indonesia daripada penggunaan bahasa daerah, yaitu kalau di kita berarti penggunaan bahasa Jawa atau lebih ke bahasa halus atau bahasa Lombok. Selanjutnya, lalu upaya apa saja Bu yang dapat dilakukan agar tidak terjadi punahnya bahasa daerah tersebut? Nah, langkah-langkahnya ada banyak. Yang pertama, penanaman bahasa daerah oleh orang tua di lingkungan keluarga. Yang kedua, membiasakan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan lingkup terkecil dan lingkup yang paling penting dalam penanaman bahasa daerah bagi setiap individu atau anak, yang mana nanti dapat diterapkan baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, membuat program berbahasa daerah selama sehari di sekolah-sekolah, instansi pemerintahan dan juga perusahaan. Di sini masih kurang penerapan untuk yang poin ini. Yang keempat, mengintegrasikan bahasa daerah menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah. Kalau penerapan itu sudah ada ya, biasanya bahasa daerah itu masuk ke dalam mata lokal. Dan yang kelima, mewajibkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahan pengantar di sekolah. Ini masih perlu diterapkan. Mungkin nanti dari kalian, kalau kalian sudah menjadi guru, mendidik, nanti kalian bisa menggunakan atau menerapkan dari poin-poin yang ada di sini. Oke? Sudah paham anak-anak? Alasan kalian sudah paham? Biar ibu semakin yakin kalian sudah paham. Ini ibu mempunyai lembar kerja lagi. Kali ini lembar kerjanya tidak berkelompok tapi individu. Jadi harus kalian kerjakan masing-masing. Oke? Ini dari Mbak Aziza, Mbak Afifah, Mas Aam, dan juga Mbak Afifah. Kalian kerjakan masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak perlu menyontek temannya. Oke? Baik, Bu. Waybeats Music. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah semua? Ntar lagi dulu, dulu. Oke, sebentar lagi. Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang ibu ini salah satu dari kalian maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Siapa yang ingin maju? Saya dulu. Oke, bisa. Berarti silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azati Nafiah. Saya akan membacakan hasil kerja saya. Beberapa cara untuk mencegah punahnya keragaman bahasa daerah di Indonesia, yaitu yang pertama, tidak malu menggunakan bahasa daerah di tempat umum. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap istilah-istilah bahasa daerah.
Yang ketiga, belajar tentang keunikan bahasa daerah melalui orang tua, keluarga, dan orang di sekitar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini karena Mbak Aziza sudah berani maju ke depan, Ibu punya hadiah untuk Mbak Aziza. Ibu berikan sebuah ballpoint untuk Mbak Aziza. Terima kasih tepuk tangan Mbak Aziza. Sudah paham semua tentang apa yang kita pelajari tadi? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu punya penilaian harian. Coba kalian kerjakan. Ini yang akan masuk ke penilaian harian kalian nantinya. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ini akan menentukan bahwa kalian sebenarnya sudah paham atau belum. Di sini kemampuannya tidak bisa memotret kemenangan. Wave Beats Music. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah dulu. Kalau sudah, diminta mulai dari yang tadi AKPD semuanya dan juga soal informasi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita sudah belajar apa saja hari ini? Keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Rupanya kita harus mempertahankan keragaman bahasa itu agar apa? Agar tidak punah. Oke, jadi setelah belajar sesuai dengan manfaat tadi, setelah mempelajari materi hari ini, harapannya kalian dan juga saya, kita semua masih mau untuk melestarikan keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar keragaman itu tidak punah dan tidak hilang begitu saja. Karena apa? Keragaman bahasa merupakan salah satu bentuk keunikan atau juga keistimewaan yang dimiliki oleh Indonesia. Dari banyaknya suku, banyaknya budaya, bahasa juga menjadi salah satu hal yang menjadi ciri dari Indonesia. Sudah, terima kasih. Pembelajaran hari ini kurang lebih cukup sampai di sini. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.